Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi ya Irwan. Pagi, Gimana Fit. keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Izin Allah sehat, Fit. alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Jadi hari ini kita ketemu lagi sama tim media PAMSI ya. Kita mohon izin untuk sharing-sharing sedikit buat teman-teman yang udah ngikutin sosial media PAMSI ini. Gitu. Barangkali kemarin mereka nggak bisa ikut untuk hadir, tapi bisa dapat ilmu juga dari Ayah Irwan. Topiknya tidak jauh dari tentang pengasuhan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke Ayah. Tapi mungkin Ayah boleh sedikit perkenalan dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Irwan Rinaldi. Lebih banyak sebenarnya konsentrasi saya itu di urusan keayahan. Urusan keayahan itu urusan bagaimana seorang ayah menghebatkan anak laki-lakinya, bagaimana seorang ayah menghebatkan pasangannya, dengan tujuan adalah satu saat nanti ayah ini bertanggung jawab menjalankan nakhoda, menjadi nakhoda di dalam bahtera rumah tangga, supaya bahtera rumah tangga itu nanti sampai ke janji Allah, yaitu di surga, di Ar-Ra'd 23, namanya surga Aden. Jadi nanti ayah ini akan membawa anak-anaknya, membawa istrinya, membawa saudara-saudaranya, bertemu lagi nanti di surga Aden. Jadi ayah lebih banyak konsentrasinya di konsentrasi di dunia fatherhood atau fathering namanya gitu. Salam. Jadi ya sebelum kita masuk ke topik ini, sebenarnya apa yang membuat Ayah tertarik untuk ada di bidang ini? Iya, yang pertama sih kalau ayah boleh jujur itu memang dulunya ayah lebih banyak konsentrasinya ke pengajaran sebenarnya. Jadi dulu ayah awal-awal itu ngajar di sebuah universitas negeri di Jakarta. Terus kemudian ada sahabat ayah yang nawarkan gitu untuk eh, kalau jadi dosen tuh udah banyak orang gitu ya. Terus kemudian sahabat ayah ini nawarkan untuk jadi guru TK gitu. Dulu ayah pikir guru TK itu gampang lah gitu ya. Ternyata memang tidak segampang itu. Dan kemudian ayah merasa bahwa wah, menjadi guru TK ini tantangan yang luar biasa. Nah, ketika menjadi guru TK itulah ayah kemudian memutuskan untuk mendalami dan berkecimpung di dunia pengasuhan ini. Baik ya, izin kita mulai masuk ke topik pertama, yaitu tentang pengasuhan. Sebelumnya saya pernah dengar gitu tentang utang pengasuhan, baik itu dari orang tua maupun anak. Nah, jadi menurut Ayah, apa aja sih bentuk-bentuk dari utang pengasuhan itu? Ya. Jadi utang pengasuhan itu sederhananya gini, Fit. Kepribadian kita sekarang, pertama di atas umur 15 tahun ya. Kenapa ayah menyebutnya umur 15 tahun itu? Karena kalau sudah umur 15, 16 tahun ke atas itu, kepribadian kita, karakter kita tuh sudah mulai menetap gitu. Jadi misalnya kalau di umur 0-15 tahun itu kita nggak pernah terlatih untuk menjadi seorang yang empati, nanti 15-16 tahun ke atas itu sudah menetap bahwa kita memang tidak menjadi orang yang empati gitu. Itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan. Jadi utang pengasuhan itu kepribadian kita sekarang yang disebabkan salah satunya adalah karena kosongnya proses tumbuh kembang yang didapatkan di umur 0 sampai 15 tahun atau sekitar 0-16 tahun gitu. Nah, seperti apa aja utang pengasuhan itu? Ya seperti lebih kepada kepribadian sebenarnya, Fit gitu. Seperti misalnya uh, orang umurnya sudah 20 tahun tapi empatinya nggak berkembang. Tanggung jawabnya nggak berkembang. Dia lebih kecenderungan itu flight daripada fight gitu. Jadi nggak bertanggung jawab. Terus kemudian nggak berani menghadapi persoalan. Jadi semua urusan-urusan yang bersifat dengan tumbuh kembang lah gitu ya. Termasuk di 5 aspek itu. Misalnya soal aspek spiritual, sudah umurnya sudah 30-40 tahun, tapi secara kematangan spiritualnya nggak berkembang dengan baik gitu ya. Kematangan emosional, misalnya sudah umur 40 tahun, tapi gampang marah gitu, gampang ngejudge orang gitu. Atau kematangan, apalagi kematangan intelektual, sudah umur 50 tahun, tapi belum bisa menentukan pilihan ini baik atau tidak buat orang itu. Ini secara logika seperti apa penyelesaian masalahnya gitu. Jadi sederhananya adalah kepribadian kita sekarang disebabkan oleh persoalan proses tumbuh kembang yang nggak berkembang ya, atau mungkin terabaikan atau memang tidak dalam tanda petik ya Fit tidak diberikan oleh orang-orang dewasa dulu di usia-usia 0 sampai umur 15 tahun gitu. Gitu, Fit. Berbicara soal empati tadi ya, Uh, itu kalau misalnya
udah lewat nih Mm-mm. untuk yang penanamannya di umur yang 15 tadi. Ah, Bagaimana cara nambalnya itu ya iya, iya, di umur iya, yang 20-an itu? iya. Ayah tambahkan sedikit, nak. Utang pengasuhan itu kalau hubungannya dengan proses tumbuh kembang itu memang nggak terlalu apa ya, kita bisa bayar sebenarnya, kita bisa bayar atau kita bisa ulang sebenarnya. Misalnya kita sudah umur ayah misalnya sudah umur 40 tahun 50 tahun tapi ayah tanggung jawabnya nggak berkembang dengan baik gitu. Sebenarnya itu bisa dibayar, bisa diulang lah gitu. Misalnya ayah dilatih lagi tanggung jawabnya seperti apa. Memang ini butuh proses yang sangat luar biasa. Tapi kalau yang paling berat itu sebenarnya Fit, bukan ada sekedar utang pengasuhan, tapi luka pengasuhan. Luka pengasuhan tuh utang pengasuhan yang berhubungan dengan persoalan psikologis, seperti trauma misalnya gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang misalnya dia suami istri. Ada istri yang ketika suaminya bicara agak lebih keras gitu ke dia, terus tiba-tiba dia menggigil, tiba-tiba dia trauma, tiba-tiba ada terganggu psikologisnya gitu. Nah, itu luka. Kalau luka itu berbeda cara menyelesaikan persoalan seperti utang pengasuhan. Kalau utang pengasuhan itu memang harus dibayar. Nah, dibayar itu misalnya tadi ayah ceritakan, kalau kita nggak berkembang empati, kita nggak berkembang gitu. Gimana caranya? Memang harus dibayar empatinya. Caranya gimana gitu ya? Apakah kita harus latihan mengulang? Ya, latihan ulang. Gitu. Misalnya kalau kita seorang nggak empati gitu, memang harus dilatih empatinya. Secara ilmunya, secara ilmu karakter itu, kita bisa membayar itu rutin sekitar 21 kali, 30 kali gitu ya. Kita ulang, kita ulang, tiga ulang. Mudah-mudahan selepas dari 30 kali, 40 kali itu, empati kita mulai 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 ada gitu, mulai muncul dan utang-utang itu mulai terbayar. Kalau nanti bertanya, apakah utang pengasuhan itu bisa terbayar 100%? Nah, itu kita kembalikan kepada Allah gitu. Tugas kita memang ikhtiar saja gitu, kita bayar utang pengasuhan, kita ulang, kita latih tanggung jawab kita latih empati kita. Apakah nanti akan berhasil 100%? Wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi cara kita melatihnya itu seperti apa ya yang empati Iya, itu? ya yang paling penting itu kalau kita punya utang pengasuhan, misalnya ayah punya utang pengasuhan, ayah sekarang umurnya misalnya udah 40 tahun, udah 50 tahun, tetapi ayah nggak bertanggung jawab misalnya gitu ya, gampang nggak bertanggung jawabnya. Yang pertama itu adalah ayah memang harus menerima dulu, acceptance dulu bahwa utang pengasuhan yang ayah dapatkan ini, ayah nggak menyesali, ayah nggak marah, ayah nggak apa ya, nggak membenci orang-orang dewasa di masa lalu ayah. Apakah itu orang tua, apakah itu guru-guru yang ayah yang ada di masa-masa 0 sampai 15 tahun ayah gitu. Itu yang pertama, acceptance itu yang paling pertama. Kenapa acceptance itu paling pertama adalah kalau kita nggak nerima, kita susah ridhonya gitu loh Fit. Kita susah ridhonya. Kalau susah ridhonya itu kemudian akan muncul lagi. Kalau muncul utang pengasuhan itu kita selalu mengatakan kenapa aku ya gitu. Ya Allah kenapa dulu orang tua kau gini gitu. Itu nggak akan pernah terselesaikan. Jadi acceptance dulu, acceptance, terima itu dulu. Kemudian kalau kita sudah sampai kepada tingkat memaafkan orang-orang di masa lalu kita sudah bisa mendoakan orang-orang di masa lalu kita, dan kemudian kita sudah bisa berbuat baik terhadap orang-orang masa lalu kita baru kepada teknisnya. Nah, teknisnya itu bagi yang sudah menikah, Fit, bagi yang sudah menikah, pasangan dia itu adalah takdirnya Allah untuk membantu dia menyelesaikan persoalan. Yang pasangan dia itu yang apakah istri, apakah itu suaminya, itu ditakdirkan Allah untuk membantu dia menyelesaikan membayar hutang pengasuhan itu. Kalau dia belum menikah berarti carilah sahabat. Ya, kalau menurut ayah sahabat, jangan kawan. Kalau kawan itu kadang-kadang kalau kita semua kesalahan kita kadang-kadang tahannya sama dirinya cuma 2 hari. Hari yang ketiga dia bocor sama orang-orang gitu ya. Jadi nggak selesai persoalannya. Jadi cari sahabat, sahabat itu orang yang memang ngengkip gitu dan memang orang mau nolong kita beneran gitu. Nah, bilang sama sahabat bahwa aku adalah orangnya nggak bertanggung jawab gitu. Maka kamu udah ngelihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Aku bermasalah dengan orang, bermasalah tempat kerja, bermasalah dengan banyak-banyak di lingkungan sosial, bahwa orang bilang sama aku tuh orang nggak bertanggung jawab. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat kita ini? Sahabat kita ini minta sama dia jangan ceramah. Jangan ceramahi aku gitu ya. Kalau ceramah tuh tambah hutang, Fit, gitu ya. Jadi bilang sama sahabat, kasih aku tanggung jawab, kemudian kasih aku apresiasi. Apresiasi itu misalnya gini, Fit. Misalnya gini, sahabatnya bilang apa ini aku pinjamin handphone misalnya gitu ya 2 hari. Nah, kemudian latih dia. Biasanya kalau dipinjamin sesuatu, pinjamin handphone, itu nggak kejaga sama dia. Kalau orang yang utang pengasuhannya tanggung jawab gitu.
Kadang-kadang handphonenya rusak, kadang-kadang handphonenya jatuh, kadang-kadang handphonenya kotor dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kan berhasil, satu hari berhasil, berhasilnya maksud gini, dia kita pinjamin handphone, misalnya tuh handphone kita dijaga, itu hari berikutnya hari yang kedua, kalau dia berhasil sedikit menjaga handphone itu kasih apresiasi. Ah, kenapa butuh apresiasi, Fit? Karena butuh semacam wrapping gitu. Butuh semacam mengatakan kepada orang yang nggak bertanggung jawab itu, semacam kita mau legalisasi bahwa kamu sebenarnya orang yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu dilakukan 21 kali secara ilmu ya, Fit ya. 21 kali, kalau nggak bisa 21 kali secara 30 kali. Nah, kalau atau tidak bisa juga secara 3 bulan lebih gitu. Nah, mudah-mudahan secara ilmu itu tanggung jawabnya sudah mulai berkembang dengan baik. Utang-utang pengasuhan tanggung jawab itu sudah terselesaikan insya Allah. Tapi lagi-lagi Fit, membayar utang pengasuhan ini kalau ayah bilang do the best, let Allah finish it gitu. Jadi urusan utang pengasuhan ini karena kita membayar sekian belas tahun yang lalu gitu gitu. Jadi enggak usah kita mikir soal hasilnya. Hasilnya gimana ya? Bertanggung jawab enggak usah. Tugas kita adalah bagaimana kita berikhtiar saja membayar, membayar, membayar gitu. Gitu, Fit. Berarti membayar utang pengasuhan ini nggak butuh waktu tertentu ya ya. Kapan mungkin kita sadar nih, oh saya Yes. punya utang pengasuhan ini nih, Yeah. kita langsung bisa bayar saat itu. Iya, Gitu ya. jadi kalau ayah bilangnya membayar utang pengasuhan itu bukan ukurannya waktu, tapi ukuran hidayah Allah menurut ayah gitu. Ada orang yang bayar utang pengasuhan itu butuh waktu nggak sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi mungkin karena intentionnya, niatnya bagus, dia betul-betul bertobat sama Allah gitu, dia mendapat petunjuk dari Allah gitu. Ayah pernah nemanin orang, dia sudah umur 60 tahun, utang pengasuhannya banyak banget gitu. Tapi dia udah mulai frustasi lah gimana dia menjadi seorang yang baik disenangi sama orang lain gitu. Tapi memang luar biasa orangnya, dia niatnya diperbaharui, tahajudnya diperbanyak, tilawahnya banyak, kemudian tobatnya luar biasa. Itu di luar dugaan kita, hanya butuh waktu sekitar setengah bulan. Dia muncul sebagai seorang saksi, seorang sosok pribadi yang sangat luar biasa gitu. Yang kemarin itu tanggung jawabnya nggak ada, muncul tanggung jawabnya. Nah kalau ayah bilang, persoalan tentang pengasuhan ini adalah bukan persoalan kita sebenarnya. Tugas kita hanya ikhtiar saja gitu ya. Dan masing-masing kita ini ada utang pengasuhan ya Fit ya. Ada orang yang nggak gampang minta maaf, ada orang yang memang cuek aja, ada orang yang sulit banget ngomong terima kasih itu susahnya luar biasa. Ada orang yang apa ya nggak bertanggung apa misalnya atau nggak berani untuk memutuskan. Ada orang yang nggak berani untuk fight gitu ya. Ada orang yang suka nunda-nunda gitu. Nah semua kita ada utang pengasuhan kecuali Rasulullah SAW gitu. Nah menurut ayah tugas kita hanya membayar saja. Apakah nanti terbayar atau tidak itu urusan lain menurut ayah gitu. Kadang-kadang ada juga orang yang gini Fit. Dia punya utang pengasuhan, sudah habis-habisan untuk bayar utang pengasuhan. Tapi memang Allah mentakdirkan belum selesai waktunya gitu ya. Jadi memang sudah ikhtiar sangat luar biasa tapi belum juga selesai. Gitu. Ya contoh Nabi Nuh dengan anaknya lah gitu ya. Apa ikhtiar yang kurang dari Nabi Nuh gitu. Apa kurangnya Nabi Nuh gitu. Tapi memang Allah mentakdirkan, memang Allah belum memberikan hidayah kepada anak Nabi Nuh ya sudah gitu. Nah itu soal membayar ya. Jadi memang dia nggak tergantung, kita nggak bisa mengatakan ini 3 bulan apa enggak. Itu ikhtiar saja gitu, gitu. Tadi ayah ada sebut ini utang pengasuhan yang suka menunda-nunda. Iya, Nah iya, itu iya. cara mengatasinya seperti apa ya? Iya, jadi yang tadi itu Fit, kalau dia suka nunda-nunda, jangan diceramahi. Jadi ada sahabatnya suka nunda, kalau ada pekerjaan gitu ya. Kalau dia sudah mengatakan iya gampang entar ya, sahabatnya ini yang bilang nggak bisa entar sekarang gitu. Nah harusnya seperti itu karena konsepnya itu hands on minds on. Jadi hands on minds on itu sekarang sekarang gitu ya. Terus kemudian dia bilang iya dia bisa dia misalnya kalau dia tunda kalau kemarin itu nundanya 1 jam, sekarang dia nundanya misalnya udah 45 menit gitu. Kasih apresiasi. Karena dia butuh butuh apa ya, Fit ya, butuh legalisasi, butuh legitimasi gitu ya. Gitu misalnya bahwa aku ini orang yang bertanggung jawab, itu yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita buat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Yang tadi saya bilang 21 kali, 30 kali, 40 kali itu. Gitu loh, Fit, yang kita butuhkan gitu. Baik ya, sekarang kita berpindah ke topik peran sekolah dalam pengasuhan Iya, selanjutnya. iya, iya, iya. Dari menurut ayah sendiri ada Heeh. pernyataan di sini yang mengatakan bahwa sekolah itu sebagai pembantu bukan pelaku utama. Iya, Nah iya, itu iya. Hmm. batasannya itu bagaimana? Iya. Jadi sebenarnya gini, Fit. Kenapa itu kalimat itu muncul? Karena memang melihat ada sebuah survei dari Global Parent Survey. Itu survei seluruh dunia.
tentang paradigma orang tua di seluruh dunia gitu. Nah, di dunia ini dilakukan penelitian seperti apa sikap orang tua terhadap sekolah, terhadap anak-anak dan sekolah gitu. Indonesia itu pada posisi nomor 2. Nomor 1 itu India. Kenapa Indonesia posisi nomor 2 adalah Indonesia itu hampir sebagian besar orang tua yang diteliti oleh lembaga tadi itu, kalau semua urusan itu serahkan kepada sekolah. Jadi urusan tauhidnya, urusan ibadahnya, urusan apa saja diserahkan ke sekolah, gitu. Itu terjadi di Indonesia. Nomor 1 itu India yang sikap seperti itu. Jadi yang menjadi pelaku itu sudah pindah ke sekolah, gitu. Pembantu itu adalah orang tua, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dalam konsep agama kita, yang akan bertanggung jawab utama itu adalah pihak orang tua, gitu ya. Banyak sekali ayat menunjukkan di situ, hadis-hadis menunjukkan di situ bahwa semuanya adalah kita yang pegang, orang tua yang pegang gitu. Orang tua yang tergantung ya seperti Rasulullah sebutkan ya tergantung anak itu akan menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi itu memang tergantung orang tuanya seperti apa gitu. Kemudian banyak sekali ayat Quran yang mengatakan bahwa orang tua itu akan nanti bertanggung jawab dengan semua apa yang terjadi di anak-anak kita. Nah, harusnya menjadi pelaku itu orang tua gitu. Tapi, nah gitu sesuai dengan tahap perkembangan, anak-anak mengasuh anak-anak kan nggak bisa sendiri ya Fit ya gitu. Jadi ada tahap perkembangan misalnya kita punya keterbatasan waktu, kita punya keterbatasan kemampuan. Anak-anak yang sudah mulai TK, mulai PAUD, KB, TK, SD gitu ya. Kita punya keterbatasan gitu ya, apakah ilmu waktu gitu. Oleh sebab itu kita butuh kalau ayah menyebutnya parenting partnership gitu. Parenting partnership itu adalah semacam kerjasama kemitraan gitu. Tetapi ini yang ayah sebutkan. Kenapa harus menyebutkan ayah orang tua itu adalah pelaku? Jadi kalau kita berpartnership dengan orang itu, kita jangan memindahkan amanah Allah kepada kita gitu. Jadi kalau kita tetap menjadi pelaku, karena tadi saya sebutkan banyak sekali hadis dan ayat menyebutkan bahwa kita menjadi pelaku, kalau kita datang ke sekolah itu, kita datang bermitra gitu. Jadi hal-hal seperti misalnya perkembangan fitrahnya spiritual, fitrahnya emosional, intelektual dan lain itu utamanya adalah kita minta bantuan ke sekolah, gitu loh, Fit gitu. Jadi bukan bukan istilahnya kita menyerahkan anak ke sekolah. Kalau kita menyerahkan anak ke sekolah, itu kita memindahkan peran kita. Jadi sekolah menjadi pelaku utama gitu. Nah kita menjadi pembantu. Nah itu yang ayah maksudkan orang tua itu menjadi pelaku, jadi sekolah itu jadi pembantu. Jadi jangan kebalikan seperti banyak yang tadi sekarang gitu. Tiba-tiba orang tua datang gitu ya. Habis itu pertemuan parenting nggak datang gitu ya, terus kemudian terima rapor nggak datang, terus kemudian banyak hal yang orang tua nggak pernah datang, tiba-tiba pas terima rapor datang ya, terus nanya gitu, anak saya kok nggak belum soleh-soleh gitu ya. Maksudnya nah abis iya harusnya karena memang kita yang nanya, harusnya pihak guru yang nanya gitu ya, nanya kembali ke orang tua gitu. Jadi jangan orang tua nanya soal kesolehan anak itu tanggung jawabnya orang tua gitu loh Fit. Nah, itu satu. Yang kedua adalah fenomena ini gini, Fit. Eh, ya, nauzubillah, nauzubillah ya. Ada sekolah-sekolah yang ayah lihat bahwa sekolah itu yang merampok haknya orang tua, gitu ya. Ada sekolah yang menawarkan seperti supermarket menawarkan gitu. Misalnya, oh daftar nanti dikasih hadiah gitu. Terus kemudian playground kami luasnya 1 hektar misalnya gitu. Terus di kelas kami, di sekolah kami itu AC-nya banyak gitu. Jadi yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang supaya anak-anak itu orang tua itu menginikannya ke menyerahkan anaknya ke sekolah gitu. Harusnya menurut saya adalah negosiasinya bukan seperti itu gitu ya. Negosiasinya adalah kalau orang tua datang menyerahkan anaknya, pihak sekolah harus menjelaskan bahwa ini wilayah kami, wilayah fitrah, wilayah ini itu adalah wilayah Bapak dan Ibu. Kami hanya membantu saja. Kami hanya menstimulasi saja gitu. Menurut saya itu yang harus kita sekolah lakukan. Tapi ya itu yang kita lihat sekarang sebagian yang ayah lihat yang mudah-mudahan nggak banyak sekolah sudah dalam tanda petik merampok sebenarnya yang harusnya haknya itu hak dan kewajiban dari orang tua tapi sudah diambil oleh pihak sekolah gitu. Gitu. Memang sih ya tiap ada orang survei itu di pondok, saya ditanya, Saza
apa sih tipsnya biar bisa lolos? Ini kan saya kasih tahu Ah, gitu, kalau iya. di sini tuh enggak kita apa enggak semua kita loloskan gitu. Yang Iya. penting ayah bunda mau bekerja sama dengan Iya, kami, iya, kita iya, ajak iya, semuanya. iya, 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 betul. Jadi memang kan gini, Fit, kalau orang bermitra itu kan harus seperti perusahaan gitu, Fit. Kalau dia merger, kalau dia bermitra antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, kan masing-masing harus sehat ya, gitu. Jadi kalau kalau satu orang yang bermitra, yang satu nggak sehat, itu susah tuh, Fit. Komunikasinya susah gitu. Jadi nanti kalau anaknya sudah masuk dalam pesantren, nanti ya, karena memang di pihak di sini belum sehat gitu, nanti hubungannya nggak sehat jadinya, Fit, gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan anak, marahnya luar biasa gitu loh, Fit, gitu. Oh ini kok saya tuntut loh gitu misalnya. Harusnya kan pihak sekolah yang nuntut ke pihak orang tua gitu. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, secara spesifik, apakah ada aspek-aspek yang diharapkan menjadi bantuan dari pihak sekolah dalam pengasuhan ini? Iya, iya kalau aspeknya itu yang lima yang pernah kita kenal itu, Fit, yang sudah ma'ruf lah di pengasuhan gitu. Aspek yang kita bantu itu aspek fisikal, gitu ya, aspek intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Lima aspek penting ini yang sekolah bantu sebenarnya ke pihak pihak orang tua, gitu. Oleh sebab itu, kalau ayah selalu mengusulkan ke pihak sekolah, kalau ada anak yang baru masuk itu, kita deep interview yang lima ini, gitu. Jadi seperti apa dia memperlakukan anaknya secara fisikal. Ini contoh real nih, ayah pernah ngalamin ini. Tapi ayah sudah izin dengan pihak orang tua, gitu. Ada orang tua yang datang ke salah satu sekolah yang ayah dampingi. Itu orang tua tuh marah-marah gitu. Marah-marah, anak saya kenapa? Kok belajarnya nggak konsentrasi? Kok dia nggak bisa menghafal? Banyak sekali anak-anak nggak bisa lakukan gitu. Dan itu setelah kelas satu, kelas 2 juga seperti itu. Karena perkembangannya susah gitu lebih. Baik perkembangan spiritual, emosionalnya gitu. Gampang marah, gampang ini. Ayah sudah hampir 2 tahun kelas satu SD. Kelas 2 juga nggak ada perubahan, malah lebih parah gitu. Orang tuanya semakin marah ke pihak sekolah gitu. Ayah bilang apa ya masalahnya gitu. Ini hubungannya dengan fitrah fisikal ya, Fit, ya. Sampai ayah dapat inspirasi lah gitu, Fit. Kemudian ayah datangin ke apa namanya ke rumah orang tua itu, karena semuanya sudah, dengan psikolog sudah selesai, dengan psikiater sudah selesai, dengan konselor sudah selesai, tapi nggak anak-anaknya nggak banyak perubahan yang signifikan. Akhirnya ayah tanya gitu, maaf nih Pak, gitu, Bapak kerjanya di mana, gitu. Iya saya kerja disebutlah satu tempat yang kalau menurut ayah hampir 80% itu riba gitu ya, gitu. Gitu. Nah, ayah mulai bilang, oh ini kuncinya. Ayah tanya gitu, Pak, ini subjektif Pak. Bapak boleh marah, boleh nggak suka sama saya gitu. Tapi sepertinya ini masalah besarnya, gitu. Apa masalah besarnya? Saya khawatirnya yang anak makan ini, yang mengalir darah, mengalir jantungnya itu sesuatu yang memang, maaf ya Pak, sesuatu yang memang haram gitu. Jadi memang struktur telinganya nggak kuat untuk mendengar, nggak berkembang dengan baik, struktur otak nggak berkembang dengan baik, struktur antara koordinasi otaknya dengan hatinya dengan itu nggak berkembang dengan baik gitu. Maksud Ayah Irwan gimana? Ya uang yang dia makan, yang kemudian dirubah jadi makanan dan minuman dia itu uang sesuatu yang memang Allah murka gitu. Jadi memang kalau Allah murka, Allah nggak suka, Allah cabut keberkahan. Artinya apa? Bukan anak bapak nggak cerdas, tetapi keberkahannya nggak ada gitu di diri anak-anak ini. Terus Masya Allah nih, si bapaknya bilang, apa yang harus saya lakukan? Nggak ada pilihan lain, saya bilang gitu. Bapak cari kerja lain-lain, boleh nggak? Kata si bapak itu, kasih saya waktu. Dan benar, Fit. Sekitar beberapa pekan kemudian dia bilang sama saya, telepon ke saya, Ayah Irwan saya sudah berhenti kerja. Sekarang bapak kerjanya apa? Saya kerjanya adalah, saya nganterin apa isi ulang gitu. Galon isi ulang itu, terus kemudian tambahan ini. Itu beliau itu terakhir jabatannya GM. General Manager dengan gaji yang sangat luar biasa itu. Saya bilang, saya yakin gitu ya. Orang seperti yang dalam agama dan agama Islam menyebutkan kalau kita berlari mendekat kepada Allah satu langkah, dua langkah, Allah akan datang beribu langkah gitu. Saya yakin Pak, Bapak tenang gitu ya. Kita lihat. Jadi Masya Allah, Fit, dalam sebulan perubahan anak itu luar biasa sekali. Gitu. Hanya waktu dalam sebulan nih Fit ya. Belum lagi nanti berapa bulan gitu. Anak itu Fit sekarang dia sudah kelas
2 SMP, ya 2 SMP udah mau kelas 3 SMP. Dia hafal 30 juz mudkin. Mudkin itu bersanad, ya. Dia hafal sekian 100 berapa hadis. Hadis itu dia hafal dengan matannya, gitu, dengan isinya, kemudian sana dan lain itu dia hafal. Satu hari kita ketemu dengan ayah itu. Tuh kemudian saya bilang, Bapak, apalagi yang mau Bapak tanyakan ke saya? Enggak, dia bilang, saya boleh nggak meluk ayah Irwan gitu. Kita berpelukan. Gitu. Nah, itu aspek fisikal, men. Aspek fisikal. Jadi, aspek fisikal itu nggak bisa sekolah untuk mengambil alih kalau yang fisikal, fitrah fisikal ini di rumah itu nggak selesai gitu loh, Fit, gitu. Kita mau menyehatkan anak kita dengan olahraga sehebat apapun itu di sekolahan. Kalau yang masuk di dalam anak-anak kita itu, nah itu fitrah fisikal. Yang kedua itu adalah fitrah spiritual. Fitrah spiritual itu lagi-lagi kembali lagi nih, Fit. Kita susah untuk mengajak anak kita memprosesnya menjadi soleh dan soleha itu kalau memang mata airnya nggak jernih gitu loh, Fit. Misalnya gini, kalau anak kita kelas 1 SD, itu adalah tingkat tahap perkembangan spiritual pada puncaknya tahap yang pertama, gitu. Tapi di rumah, anak ini nggak pernah ngelihat bapaknya sholat ke masjid, nggak pernah lihat bapaknya tilawah, nggak pernah melihat bapaknya sholat itu seperti apa, beribadah seperti nggak pernah dia lihat gitu. Apa yang terjadi? Fitrah spiritualnya nggak berkembang. Fitrah itu kan sesuatu potensi ya, Fit, ya. Fitrah itu kan belum apa-apa. Fitrah itu kan hanya potensi saja, belum diolah gitu ya. Nah, bayangkan bagaimana kita mengolah spiritual anak-anak di sekolah kalau ini belum dibuka sama orang tuanya gitu loh, Fit. Gitu. Jadi belum di apa namanya? Kalau itu terikat gitu, fitrah itu kan terikat ya, belum muncul kan fitrah itu gitu. Tapi bagaimana kita munculkan di sekolah kalau itu belum dibuka oleh ayahnya gitu, belum dibuka oleh ibunya. Nah, itu fitrah spiritual. Misalnya yang kedua, yang ketiga itu fitrah emosional. Emosional itu adalah anak-anak yang persoalan dengan emosi anak-anak. Dia sering dipuji kah? Dia sering diberikan apresiasi kah? Dia sering dipeluk kah? Dia sering dipositifkan harga dirinya. Nah, itu adalah orang tua. Nah, yang keempat itu adalah fitrah intelektual. Nah, intelektual itu kan sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau anak-anak yang usia-usia kelas kelas 2 ke bawah, kelas 3 ke bawah, kita memang sedang membikinkan jejak intelektual ke dia gitu. Jadi kalau dia nanya, matahari itu terbitnya seperti apa ya gitu. Itu kita jawabnya emang kita pandu gitu loh, karena memang dia belum tahu gitu. Tapi kalau sudah umur kelas 4 SD ke atas, kalau fitrah intelektual itu kalau dia nanya nggak boleh kita jawab gitu loh. Secara fitrahnya kita kembalikan ke dia gitu. Jadi dia bilang, oh, matahari itu seperti apa ya? Terbitnya di mana? Kenapa dia terbit? Kenapa terang sekali? Kita harus kembalikan ke dia gitu loh, Fit. Kalau secara fitrah intelektual, ya. Jadi kita bilang menurut Mas gimana? Gitu. Biarlah nggak apa-apa. Dia butuh waktu 2 hari 3 hari untuk baca buku, nanya ke orang nggak ada masalah gitu loh, Fit. Yang terakhir fitrah sosial. Nah, fitrah sosial itu adalah bagaimana anak-anak kita ajarkan bahwa dia di dunia ini nggak sendiri, gitu ya. Dia sangat tergantung kepada teman-temannya. Dia akan seperti yang di hadis Rasulullah bahwa orang yang terbaik itu ada orang bermanfaat buat orang lain, gitu. Jadi 5 ini kalau fitanya 5 inilah yang harusnya kita kuatkan, gitu ya, baik dari orang tua maupun pihak sekolah. Nah, bagusnya kalau menurut ayah, 5 ini fitrah ini dibuka dulu sama orang tua. Jangan sekolah yang membuka. Ibaratnya fitrah itu kan orang yang apa ya, kantong yang potensinya luar biasa, tapi masih diikat gitu loh, Fit. Kalau ini dibuka di sekolah susahnya luar biasa. Karena ada sekian ratus fitrah yang harus dibuka oleh sekolah gitu. Nah, harusnya itu dibuka oleh pihak rumah, para orang tua. Jadi kalau misalnya fitrah apa tadi spiritual, harusnya dia selesaikan, dia dibuka dulu sama orang tua gitu. Misalnya orang tuanya di rumah itu orang tua, dia anak sering ngelihat bapaknya baca Al-Qur'an atau bapaknya sholatnya khusyuk atau bapaknya sholatnya ke masjid. Itu fitrah spiritual yang sudah terbuka. Nanti sekolah memberikan stimulasi-stimulasi gitu. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Makanya memang kalau proses pendidikan pengasuhan baik di rumah dan di sekolah itu kan memang sumuliyah ya, Fid, ya. Sumuliyah itu memang lengkap gitu loh. Kita pihak sekolah tidak hanya boleh mengandalkan kehebatan stimulasi atau simulasi fisik, tapi juga harus gitu. Sama seperti guru ya, Fid. Misalnya guru, ustadz gitu. Kalau kita mengajar di sekolah itu kan ngajar matematika kan
hanya bukan urusan matematik, Fit. Gitu. Karena pengalaman saya bekerja di beberapa lembaga-lembaga yang urusan dengan korupsi dan lain-lain itu, banyak sekali orang matematiknya cerdasnya luar biasa. Tetapi kecerdasan spiritual emosional nggak berkembang. Jadi dia gampang banget korupsi gitu loh, Fit. Karena hitung-hitungannya aja, oh ini 60 juta, sebenarnya 10 juta. Kalau secara logika matematik, dia akan bertambah uangnya, dia akan ambil uang itu, maka dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena kematangan spiritualnya, kematangan emosionalnya nggak berkembang dengan baik, gitu ya. Dia nggak tahu bahwa nanti kita ini hidup di dunia, apa yang kita lakukan itu nanti akan pertanggungjawabkan kelak kemudian hari. Itu yang tidak berkembang, gitu ya. Makanya di sekolah itu kan kita nggak boleh mengajar matematik, nggak hanya mengajarkan matematik, tapi juga harus menimbang aspek emosional dan lain-lain, gitu. Eh, Berkaitan dengan utang pengasuhan ini ya, kita Mm-mm. sebagai guru itu harusnya bagaimana dalam menghadapi anak yang punya utang pengasuhan? Iya, kalau saya bilang gini, Bit. Orang yang akan membayar utang pengasuhan dia bayar dulu utangnya gitu loh. Win. Bagaimana kita membayar utang pengasuhan anak-anak kalau gurunya punya utangnya banyak gitu loh, Win, gitu. Jadi nanti menambah utang bagi anak-anak gitu. Nah, menurut saya yang pertama adalah jernihkan yang di hulu kalau mata air, jernihkan yang di hulu. Guru-gurunya pertama menurut Mas Ayah adalah nggak usah kejar dulu teaching skill. Teaching skill itu nomor kesekian gitu ya. Teaching skill, parenting skill itu nomor sekian. Yang paling utama menurut Ayah adalah bereskan saksiahnya, kepribadiannya gitu ya. Jadi lihat ke dalam itu yang paling utama bagi guru gitu ya. Karena kalau tugas kita di guru itu kan bukan menyambungkan anak mengerti, enggak. Itu hadiah dari Allah saja, Fit, gitu ya. Jadi bukan karena kehebatan kita, anak jadi mengerti matematik, mengerti agama, itu bukan karena kehebatan kita. Itu hadiah dari Allah. Ketika kita memperbaiki diri kita dan kita niat kita menjadi baik, Allah kasih hadiah. Yaitu Allah sambungkan gitu. Anak-anak jadi mengerti apa yang kita omongkan. Hadiah dari Allah adalah ketika mulut kita ini, alat komunikasi ini, anak-anak jadi mengerti gitu loh. Kenapa? Allah beri berkah kepada mulut kita ini, karena mulut kita mungkinnya pagi tilawah, kemudian berzikir, kemudian lain. Teori nanti, gitu loh. Gitu. Nah, kalau ayah bilangnya, kita lihat ke dalam dulu, look in dulu gitu. Lihat ke dalam, akui dulu beberapa, terima dulu berapa utang pengasuhan kita. Misalnya, kita sebagai seorang guru, dulu mungkin kita apa ya, nauzubillah min zalik ya. Misalnya kita dapat orang-orang dewasa di masa kecil tuh yang gampang marah gitu ya. Yang sebenarnya gampang ngejudge, gampang menghakimi, gampang melabel misalnya gitu. Dulu orang-orang dewasa di masa kecil kita. Misalnya kita cuman makan belum selesai udah ada vonis. Kamu makan sisa ya, padahal kan belum sisa, belum selesai. Kita baru tarik nafas, tapi vonisnya udah datang gitu, di label misalnya gitu. Kamu anak yang pemalas gitu loh, Fit, gitu. Nah, menurut hemat saya kalau ini kita punya, kita selesaikan dulu gitu. Apakah menunggu tertuntas semua utang pengasuhan kita? Enggak gitu. Yang paling penting adalah ada prosesnya, ada effortnya untuk menyelesaikan semua utang pengasuhan. Nah, kalau ayah mengusulkan guru-guru bikin checklist gitu. Guru-guru yang bikin checklist berani dan terbuka terhadap dirinya, menurut saya, menurut ayah adalah guru yang terbaik. Tapi kalau guru yang mengatakan bahwa gampang itu ya, menurut saya ayah adalah guru yang berkhianat terhadap nanti proses pengasuhan pendidikan kepada anak-anaknya. Dia lebih banyak acting sebenarnya dalam 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 mengajar gitu. Kalau acting mengajar ya, ayah khawatirnya Allah nggak berikan hadiah kepada kita gitu loh, Fit. Gitu. Mau kita lulusan mau S3, mau S4, mau apa gitu ya. Teori kita sangat luar biasa. Tapi dia jarang tilawah gitu loh, Fit. Gitu. Mulutnya ini penuh dengan teori, tapi nggak ada keberkahannya. Jadi kita nggak nyambung ngomong dengan anak-anak gitu loh, Fit. Gitu. Mau sehebat penuh ngomong, oh gini loh, nak apa-apa gitu. Anak-anak nggak nyambung. Kenapa? Karena memang ini hanya hanya omongan saja, hanya teori saja. Tapi Allah memasukkan ke dalam hati anak enggak. Karena Allah cemburu sama kita gitu. Mulut dikasih sama Allah, tapi tilawah enggak pernah, jarang-jarang tilawah, zikir jarang, apa al-maksurat jarang gitu. Sehingga hanya teori saja gitu loh, Fit, gitu. Ayah ambil contoh lah. Ayah pernah dulu ngalamin nih, Fit. Ngomong dengan anak murid gitu ya. Gitu. Semuanya apa ya? Teori sudah dipelajari lah, teori komunikasi apa dipelajari gitu. Tapi kok anak-anak nggak nyambung ya gitu ya. Ayah bilang lah, anak-anak ngerti enggak gitu ya. Terus tiba-tiba anak-anak misalnya di ujian nggak ngerti gitu loh, Fit. Apa yang di ini itu padahal menurut ayah teorinya sudah luar biasa gitu kan anak gitu. Nah akhirnya sudah berjalan itu berbulan-bulan, akhirnya ayah sadar gitu bahwa oh ada wilayahnya Allah gitu yang ayah
nggak apa ya, wilayahnya Allah, tapi ayah merasa bahwa itu wilayahnya Allah gitu. Yaitu ketika nggak nyambung ke anak-anak tuh ayah bilang, wah ini teorinya yang kurang nih. Ayah perbaiki teorinya. Tapi sesungguhnya nggak ayah harus perbaiki itu adalah bahwa kalau nggak nyambung ke anak-anak, nggak nyambung dengan pasangan itu, ayah harus memperbaiki hubungan dengan yang punya gitu ya, yang punya punya mulut ayah, yang punya hatinya ini gitu. Nah itu menurut ayah kalau di sekolahan ya, gitu sekolahan yang harus kita lakukan gitu. Masalah. Jadi ayah ada menyebutkan nih yang misalnya orang suka ngejudge yang tentang makanan itu. Misalnya kita makan, emang porsi kita makan dikit, terus ada orang yang ngomong, kok kamu makannya dikit kayak nasi kucing, kayak nasi bayi. Nah, itu Iya ya. dia juga termasuk utang pengasuhan. Iya, kalau itu terjadi repetitif, repetitif ya, berkali gitu, terus kemudian mengganggu psikologis kita gitu ya. Kalau label itu kan nanti ke luka ya, luka pengasuhan. Misalnya kalau sekali dua kali orang bilang kamu pemalas gitu, mungkin nggak ngaruh sama kita. Tapi kalau itu setiap satu kali dalam sehari, sudah lebih dari 12 kali, lebih 15 kali, 30 kali, itu label. Kalau label itu luka gitu. Jadi kembali ke luka. Kita tiba-tiba nggak jadi pede gitu loh, Fit, gitu. Aku orangnya pemalas gitu ya. Padahal sebenarnya bukan bukan itu hanya label saja gitu loh, Fit, gitu. Nggak, kalau ada kesempatan dia nggak maju. Kalau ada sebenarnya dia punya kemampuan sebenarnya, tetapi sudah ada merek ke dalam diri itu aku orang pemalas gitu ya. Gitu. Ya gitu loh, Fit, gitu. Jadi kalau sekali dua kali mungkin enggak gitu ya, Fit. Tapi kalau sudah berkali-kali itu menjadi luka gitu. Nah, makanya memang kata para ahli itu hindarilah seperti melabel, memvonis gitu ya. Terus apalagi itu menyindir gitu. Misalnya kadang-kadang kita di sekolah sering nyindir anak-anak ya. Misalnya anak-anak lagi rajin terus kita bilang tumben gitu. Nah gitu loh gitu ya. Tapi kalau sekali dua kali nggak ada masalah mungkin ya. Tapi kalau sudah sering gitu ya, itu muncul, nanti anak-anak akan pengaruh kepada pengasuhannya, terutama dia akan mendapatkan luka sebenarnya gitu loh, Fit, gitu. Kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu ya, apa kita harus menghindar atau kayak Iya. kita kasih tahu dia jangan kayak gitu. Iya, jadi kalau kita kan gini ya, Fit, berteman itu kan ada memilih dan memilah ya, gitu. Karena memang dalam agama kita, kita ini tergantung dari lingkungan kita kan gitu ya, Fit, gitu. Kalau kita dengan orang yang minyak wangi ya kita kecipratanlah harumnya gitu ya. Kalau kita, nah menurut aman ayah, eh, kita harus memilih dan memilah tanpa kehilangan silaturahim gitu ya. Ada misalnya gini, kita punya utang pengasuhan nih. Orangnya suka nunda. Terus teman-temannya sekelilingnya orang suka nunda gitu. Menurut ayah, iya, silaturahim sih tetap gitu ya. Tetapi kita juga punya proyeksi ke depan gitu ya. Kalau nanti 5 orang teman sohibnya, sahabatnya suka nunda semua gitu ya. Nah berarti kita nggak amanah juga gitu. Gitu. Gitu, Fit. Pertanyaan selanjutnya ya, cara kita mengidentifikasi kapasitas guru yang tepat untuk jadi mitra efektif untuk mendidik anak itu seperti apa? Ya, yang pertama menurut ayah adalah tes psikologis, tes kemampuan mengajar itu menurut ayah nomor kesekian. Tapi yang pertama menurut ayah adalah kalau ada seorang yang mendaftar ke sekolah kita untuk menjadi guru, izinkan kita nelpon ibu bapaknya, gitu menurut ayah gitu. Jadi tanyalah tentang black box pengasuhan di umur 0-15 tahunnya dia, gitu. Apa yang terjadi di umur 15 tahunnya dia? Karena itu sangat menentukan seperti apa kepribadiannya sekarang, gitu. Nah setelah itu barulah kita bicara soal psikologisnya, soal kemampuannya, teaching skillnya dan lain-lain. Jadi ayah khawatirnya modalnya gitu, modalnya itu nggak baik sebenarnya gitu. Nanti ketika dia menjadi guru gitu, karena dia modalnya itu bahan mentahnya nggak terlalu bagus, agak susah itu, Fit, gitu ya. Nanti kita menjadi PR gitu ya. Di PR dia sudah menjadi guru, muncul tuh yang 0-15 tahunnya. Sebenarnya dia orangnya pemarah gitu loh, Fit, gitu. Atau orangnya itu apa ya, sumbu kompornya pendek gitu loh, Fit, gitu. Jadi nggak punya kemampuan untuk apa berpikir tenang dan lain-lain gitu. Jadi kalau milih guru menurut ayah eh, lihatlah 0-15 tahunnya gitu loh, Fit, gitu. Ayah punya cerita di Amerika Serikat itu ada sebuah perusahaan multinasional. Nggak usah disebut ya. Jadi perusahaan yang besar sekali, gitu. Internasional, multinasional lah gitu. Dulu mereka merekrut pegawainya itu dengan tes-tes yang itu ya, tes psikologis, tes apa-apa gitu lah gitu. Tapi ternyata perusahaan itu banyak ruginya karena apa? Karena manajernya, GM-nya itu orang yang bisa megang amanah. Jadi mereka bikin produk baru nih. Mereka akan launching besok jam 9 gitu ya.
Jadi seluruh programmer, seluruh GM apa itu nggak boleh pulang, gitu. Supaya nggak bocor, gitu loh. Tetapi besok mereka launching produk itu yang harganya sekian triliun itu jam 9, jam 8 kompetitornya sudah melaunching hal yang sama jam 8 pagi. Bayangkan, Fit, karena utang pengasuhan itu sekian triliun itu hilang, gitu. Apa sebabnya? Gitu. Karena utang pengasuhan dari satu dua orang GM-nya gitu loh, Fit, gitu. Apa tuh utang pengasuhannya? Nggak bisa megang amanah. Jadi dia nelpon gitu ke temannya gitu, yang ternyata dia menawarkan uang yang banyak gitu loh, Fit, gitu. Ini utang pengasuhan, Fit, gitu. Jadi bayangkan kerugian yang sangat luar biasa gitu ya, hanya karena persoalan 0,15 tahunnya nggak beres. Gitu. Sama dengan pernikahan lah, Fit. Pernikahan, walimahannya, kondangannya mengeluarkan uang yang banyak, uang yang banyak. Tetapi si istri, ya si istri ini nggak tahu 0,15 tahun suami ini seperti apa gitu loh, Fit, gitu. Atau si suami nggak tahu 0,15 tahun istrinya seperti apa. Mungkin tahannya sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, madu banget gitu loh, Fit. Masih air-air madu gitu loh, Fit, gitu. Tapi bulan keempat, bulan kelima muncul tuh yang aslinya. Muncul yang kurang-kurang di umur 15 tahun itu. Oke, izin melanjutkan. Iya. Ini berkaitan sama pertanyaan orang tua ya, permasalahan orang tua yang benar-benar ada di zaman sekarang nih ya. Apa namanya, tentang games. Kan anak-anak sekarang nih banyak banget yang main game sampai ketergantungan. Nah, cara mengatasi kalau udah terlanjur terlanjur tercebur lah di dalam lingkaran Iya. itu seperti apa? Iya. Kalau sudah masuk ke kecanduan, Fit, menurut ayah terapi. Harus diterapi gitu. Jadi kalau kecanduan itu terapi, memang harus ada terapi fisikal, terapi bahkan terapi medis, terapi psikiatri gitu. Kalau sudah kecanduan, gitu. Kecanduan itu misalnya dia tantrum gitu loh, Fit, kalau nggak main games gitu ya. Kayak orang udah gitulah, Fit. Misalnya kalau nggak pegang HP, nggak pegang dawa, nggak pegang gawai itu dia akan tantrum, dia apa gitu. Itu kalau sudah masuk kecanduan. Tetapi kalau masih belum masuk kecanduan, menurut ayah, yang pertama itu adalah sebenarnya anak-anak itu fitrah, Fit. Yang ayah pernah cerita juga kemarin itu. Fitrahnya anak-anak itu adalah games itu memang sangat dinamis gitu, sangat dinamis games itu gitu, penuh dengan apresiasi gitu ya, penuh dengan pujian gitu, kemudian sangat ininya ya itulah video misalnya perpindahannya sangat luar biasa yang khas lah untuk anak-anak gitu. Nah, kenapa anak-anak suka dengan games? Karena fitrahnya nggak didapatkan di luar gitu loh, Fit. Di rumah dia nggak menemui ayah dan ibunya yang dinamis gitu. Ayah ibunya itu aja gitu ya. Misalnya kalau anak-anak sudah bisa nebak gitu loh, Fit, gitu. Nah, ini pagi marah nih, gitu loh, Fit. Nah, ini habis pulang sekolah nanya ini gitu. Jadi memang tidak dinamis. Makanya games itu ayah pernah lah gitu, Fit, dia pernah lah di sebuah kementerian gitu mengurus kenapa ada game yang sangat luar biasa eh, di Indonesia ini kemudian anak-anak sangat sangat suka gitu. Nah, singkat cerita, ayah sampailah ke negara yang membuat games itu. Ayah baru, masya Allah gitu. Untuk membuat games itu saja, itu ada 2 orang profesor yang benar-benar menekuni soal tahap perkembangan anak gitu. Jadi sangat serius untuk mengurus itu. Jadi memikirkan masing-masing sequel dari games itu, ini bagaimana anak suka nggak gitu. Nah, anak-anak sangat senang karena itu fitrahnya. Sementara anak-anak di luar, di rumah, di sekolah, ya dia mendapatkan orang-orang yang nggak dinamis gitu loh. Di rumah bapak ibunya begitu-begitu aja, lurus-lurus aja. Di sekolah juga begitu juga guru-gurunya gitu. Nah, akhirnya apa ya? Ini yang dia dapatkan dia pindah ke games. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kenapa anak-anak suka dengan games itu. Karena kalau ayah bilang anak-anak tidak terbiasa dan mungkin tidak punya rundown dalam hidupnya. Rundown itu adalah dari pagi ke pagi lagi apa yang dikerjakan gitu. Dan anak-anak menurut ayah anak-anak 15 tahun ke bawah wajib punya ini gitu. Jadi kita diskusikan dengan anak-anak kamu bangun pagi jam berapa? Setelah bangun kamu apa yang kamu lakukan? Setelah kamu mandi itu apa yang kamu lakukan? Itu rundown gitu. Adakah main games di dalam rundown itu? Ada. Tetapi kita sepakat dengan anak-anak berapa lama main games gitu dan di mana main games gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak punya sehingga anak-anak kita nggak punya aturan dalam waktu gitu. Kapan dia main games, kapan aja bisa dia kapan megang gawai gitu.
Nah, bayangkan sebuah keluarga nggak ada value, nggak ada peraturan gitu. Kebayang tuh, Fit, gitu. Nanti malam dia pegang pegang main game ya main game gitu. Terus kapan lagi dia main game ya dia akan main games gitu. Nah, kalau ayah itu yang ketiga adalah harus ada rundown-nya gitu. Harus ada rundown-nya ke apa ke anak-anak kita. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita mau mengkoreksi anak-anak kita main games harus segera ada alternatifnya. Jadi kalau jangan seorang ayah bilang nggak boleh main games gitu. Terus tiba-tiba anak nggak main games itu mau ngapain? Gitu. Sementara dia butuh gerak-gerak besar gitu. Nah, kalau kita larang anak main games gitu ya, kemudian kita harus cari alternatifnya apa? Apakah ayahnya dengan ayahnya pergi goes misalnya, atau pergi trekking misalnya, atau pergi ke Rinjani misalnya, atau apa gitu. Jadi ada alternatif gitu. Sayangnya banyak anak-anak yang ayah orang tuanya itu memang apa ya melarang tapi nggak memberikan alternatif gitu loh, Fit. Gitu, Fit. Berarti yang harus rutin itu ya dia istilahnya Sebenarnya jawabannya tadi itu, nah, rundown tadi itu sebenarnya, rundown itu. Jadi rundown itu membuat anak-anak main games itu nggak boleh nggak berstruktur, harus berstruktur, gitu. Jadi game sendiri itu harus tidak berstruktur, tapi jangan dia menggunakan apa main games itu tidak berstruktur juga gitu. Terutama di umur 15 tahun ke bawah. Jadi memang harus jam berapa dia main games, jam berapa lama dia main games, di mana dia main games gitu. Kalau di kita mungkin yang saya lihat adalah kapanpun anak bisa gitu. Karena memang di keluarga itu memang tidak ada value, tidak ada aturan-aturan gitu yang harus kita sepakati. Karena 15 tahun ke bawah itu memang apa ya, nak ya, memang harus kita pegang anak kita gitu loh. Gitu. Nanti soalnya 15 tahun ke atas kita udah nggak bisa lagi mengawasi anak-anak kita gitu, udah susah. Nah, makanya menurut ayah kalau ngurus anak itu fight-nya di umur 15 tahun. Sekolah kalau menghebatkan anak di masa depannya ya fight lah ketika anak-anak umur 15 tahun ke bawah, 18 tahun ke bawah gitu. Gitu. Selanjutnya ya, apakah anak yang nakal itu benar adanya? Soalnya di Lombok ini ya uniknya gitu. Kadang ada orang tua yang ngelihat anaknya itu pusar di kepalanya itu dua. Iya, Nah itu iya, artinya iya. tandanya dia Iya. nakal itu. Nah, itu Iya, gimana? iya. Ya kalau itu kita nauzubillah min dzalik ya, kita menghindar dari itulah gitu karena itu sudah kesyirikan ya gitu. Mudah-mudahan kita nggak situ karena memang dosanya besar sekali gitu ya. Kita percaya kepada sesuatu yang sebenarnya nggak boleh kita percaya gitu karena itu adalah esensi yang paling esensi. Kalau ayah bilang adalah persoalan nakal itu adalah persoalan memang dari awal nggak sesuai dengan tahap perkembangannya gitu mungkin. Jadi mungkin di suatu tahap perkembangannya nggak cocok gitu. Jadi mungkinnya di usia dini dia harus seperti apa yang dia dapatkan, sementara di usia dini dia nggak dapatkan itu. Kemudian dia sudah harus mendapatkan aturan, kesepakatan, peraturan di usia-usia tertentu, dia nggak mendapatkan itu gitu. Jadi akhirnya apa? Dia nggak ada perkembangan. Misalnya dia nggak tahu bahwa jalan ini lurus, jalan lurus harus ada berhentinya, ada aturan-aturannya gitu. Dan dia nggak dapatkan itu. Dan kemudian ketika dia berlaku tidak sesuai, maka kita memberikan judging, memberikan bahwa anak nakal gitu. Sesungguhnya mungkin orang tua yang nakal gitu. Tidak memberikan sesuatu kepada yang diinginkan oleh anak-anak kita. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Bagaimana batasan privasi anak dengan orang tua? Itu kan sekarang anak-anak juga kadang kunci HP-nya, Iya, kasih iya, iya, password. iya. Jadi gini Fit, kalau privasi itu fitrah ya, fitrah gitu. Itu perkembangan anak-anak bahwa dia butuh privasi. Ada tahap-tahap perkembangan tertentu yang anak-anak tuh bikin goa gitu loh Fit. Bikin goa, jadi goa itu nggak ada pintunya gitu Fit. Tapi sebenarnya dia ada pintu jendelanya ada dibuatkan gitu. Tetapi harus izin gitu ya. Masuk ke dalam goanya itu ada izin gitu. Ada tahap di anak-anak tuh memang dia asik dengan dirinya. Karena kalau menurut ayah adalah privasi itu dihormati, tetapi dengan membuat koneksi, dengan menghargai anak, dengan respect dengan anak-anak, dengan empati dengan anak-anak, nanti anak itu sendiri akan membongkar privasinya. Itu yang paling ideal. Gitu. Jadi jangan orang tuanya bilang, wah apa gitu, intip-intip passwordnya anak gitu, terus kemudian kepo, yang nggak jelas mencurigai anak gitu. Itu menurut ayah malah jadi akan ada masalah kelak kemudian hari. Kalau menurut ayah adalah kita memberikan kedekatan, kelekatan, bonding yang baik, nanti anak akan membuka privasinya. Dia akan bilang gitu, ayah aku dalam keadaan begini, bunda aku sedang begini. Itu kan dia bongkar privasinya. Itu yang paling ideal. Gitu, gitu. Eh, Cukup pertanyaan dari kami. Berarti sebenarnya dalam apa namanya mengobati utang pengasuhan ini nggak cukup usaha kita juga gitu. Nggak cukup dengan usaha kita aja, tapi
kita juga harus memperbaiki koneksi kita dengan Allah gitu. Oh iya, Fit. Ya, Fit. Karena kita milik Allah, Fit. Menurut ayah, nggak usah sok-sokan lah bisa ngatur miliknya Allah gitu. Sama seperti Fit nanti di sekolahan, nggak usah sok-sokan lah bikin kurikulum gitu buat miliknya Allah gitu loh, Fit, gitu. Jadi yang pertama itu menurut ayah adalah kalau anak itu miliknya Allah, murid kita miliknya Allah, yang pertama kita pakai kurikulumnya Allah lebih dahulu, baru setelah itu kurikulum yang lain gitu loh, Fit, gitu. Supaya Allah memberikan keberkahan gitu. Karena kan dalam proses tarbiyah, proses pendidikan itu utamanya adalah persoalan keberkahan gitu. Sekolah yang hebat atau tidak itu berkah nggak sekolah itu? Rumah tangga yang baik itu berkah nggak rumah tangga itu? Kalau teori mah gampang, Fit, gitu. Tapi keberkahan itu persoalan langit gitu loh, Fit, gitu ya, gitu. Ya, itu aja dari kami ya. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama, Semoga sama-sama, bisa Fit. Salam. bertemu di lain kesempatan. Amin, amin, Dan bisa amin. ikut kelas yang Masya Allah. Oh iya, kelas prawedding. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Siap ya, Iya, Pak. iya, luar biasa. Semua nih harus ikut nih.